Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Azza Kitchen. Nah, ini dia adalah menu jualan kita hari ini. Ini saya membuat olahan dimsum ya. Ini menjadi pelengkap resep-resep dimsum modal 100.000 untung jutaan rupiah. Buat kalian yang masih penasaran dengan resep aneka resep masakan dimsum, kalian boleh cek di playlist ide usaha ya. Ide usaha atau ide jualan. Nah, ini adalah dimsum apa ya namanya? Saya kurang tahu juga namanya, tapi orang sering sebut namanya dimsum kulit beras karena kulitnya itu memang dari beras ya. Dan teksturnya ini chewy, kemudian kalau habis digoreng itu kriuk-kriuk. Oh ya, ini bisa diolah menjadi dua menu ya, dua macam, maksudnya digoreng juga bisa, kemudian dikukus juga bisa. Dan di resep ini juga sudah saya sertakan resep saus. Jadi pastikan kalian nonton dari awal sampai akhir. Nah, itu aja. Langsung aja kita mulai sekarang ke cara pembuatannya ya. Jadi pertama-tama kita bikin sausnya dulu, simple banget. Kita siapkan wadah, kemudian kita masukkan 2 sendok makan kecap manis. Yang sudah manis jangan terlalu banyak kecap ya, nanti terlalu manis. Lalu kita pakai juga untuk memberikan rasa asin, saya pakai setengah sendok makan kecap asin. Kecap asin itu teksturnya lebih cair gitu ya, dan rasanya asin. Dan untuk memberikan rasa asam, aku pakai setengah sendok makan cuka makan. Kalian juga boleh pakai perasan jeruk limau itu pun juga boleh. Kemudian kalau kalian suka rasa pedas, kalian boleh memotong-motong cabai kemudian dimasukkan, atau kalian juga boleh memakai bon cabai. 1 sendok teh aja, jangan terlalu pedas, nanti kalau terlalu pedas rasanya kurang enak juga ya. Kasihan pembelinya nanti. Kemudian kita tambahkan air panas. Nah, ini air panas supaya bumbu-bumbunya itu lebih tercampur gitu. Jangan air dingin ya. Kemudian ada bumbu yang terakhir, saya pakai 2 siung bawang putih yang sudah digoreng sebentar supaya rasa bawangnya itu nggak terlalu strong banget. Ini kita cincang, kemudian kita masukkan ya. Kita masukkan, kita udek-udek dan saus siap untuk diteman untuk nyocol ya gitu ya. Ya. Oke, kita masuk ke bikin cara isian dimsumnya. Di sini aku pakai 250 gram daging ayam, tentunya tanpa bulu dan tanpa tulang ya. Dan pastikan juga ada lemaknya. Ini kita akan blender dulu, atau kalian juga kalau nggak ada blender kalian bisa cincang-cincang pakai apa? Pakai pisau ya. Jangan pakai gergaji juga. Lebih cocok pakai pisau ya. Ini kita blender, saya pakai blender pakai chopper Mitojiba CH100. Lalu kita masukkan 4 siung bawang putih. Kemudian kita blender lagi supaya halus ya, lebih halus teksturnya. Nah, setelah seperti ini, lalu kemudian kita siapkan wadah yang besar. Kita akan mengoplos semuanya. Kita masukkan ayam, kita pindahkan ayam ke dalam wadah. Kalau ayam sudah masuk, kemudian kita masukkan 500 gram rebung. Ini tentunya sudah direbus ya, kemudian sudah dipotong-potong tipis-tipis atau diserut. Lalu saya pakai juga 70 gram wortel serut. Wortelnya ini jumlahnya 1 aja. Lalu ada daun bawang, ini sesuai selera kalian, mau seberapa banyak. Kemudian kita kasih bumbu, garam, kemudian ada merica, lalu ada micin. Nah, biasanya kan masakan Chinese itu akrab dengan micin. Kalian boleh pakai, boleh enggak. Kalau kalian enggak suka, kalian boleh pakai apa namanya, kaldu bubuk ya, pakai Royco atau Masako itu juga boleh ya. Nah, kita masuk ke penambahan saus. Di sini aku pakai 1 sendok makan saus tiram. Kemudian ada 1 sendok makan minyak wijen. Nah, kalau biasanya untuk jualan, aku semuanya itu aku pakai merek Likumki. Karena ini aku adanya merek, ya seadanya aja yang dekat dengan warung ya. Jadi aku pakai merek itu. Kemudian ini adonannya kita udek-udek dulu. Setelah udek-udek, saya tambahkan lagi setengah sendok makan cuka makan atau sedikit perasan jeruk air limau pun juga boleh ya. Nah, kita diaduk-aduk dulu semuanya sampai tercampur rata ya. Kemudian next step, ini kita siapkan rice paper. Nah, rice paper itu bentuknya seperti ini.
Ini bisa dibeli di supermarket. Kalau kalian kesulitan, kalian boleh pakai kulit pangsit yang rebus juga boleh. Kalau hanya usus direbus, untuk digoreng kalian boleh pakai kulit pangsit rebus. Sebelum dipakai, pastikan dulu kalian celup ya. Celup ke air maksudnya. Lalu kita ambil 1 sendok makan adonan, kemudian kita lipat-lipat semuanya. Lalu kita bisa tali pakai daun kucai atau daun bawang. Nah, jadi bentuknya itu transparan seperti ini kan, cantik ya enggak? Tuh. Kemudian ini ditali dulu pakai daun bawang atau daun kucai. Jangan pakai benang ya. Nah, ini sama juga, rice papernya kita celupin ke air, kemudian kita isi dengan 1 sendok makan adonan kurang lebih. Lalu kita lipat, lipatnya sama seperti kayak melipat lumpia ya. Boleh di pemanjang boleh, atau kotak seperti yang saya bikin ini juga boleh. Untuk talinya nggak harus juga pakai daun bawang, boleh ditali boleh enggak. Kalau ribet ya nggak usah ditali. Ini yang aku tali cuma 3 aja karena saya rasa ribet, jadi nggak usah ditali aja lah ya. Nah, ini dia hasilnya seperti ini. Nah, adonannya itu seperti ini masih mentah, dan ini bisa dijajikan dengan 2 cara ya. Nah, cara yang pertama kita akan goreng. Ini digoreng sampai kecoklatan boleh, digoreng setengah matang juga boleh. Tentunya dengan api yang kecil supaya matangnya dalamnya itu matang sempurna ya. Jangan terlalu besar apinya. Goreng aja sampai kulitnya itu kecoklatan gitu. Tapi aku goreng ini nggak terlalu coklat, nggak masalah lah. Yang penting dalamannya itu sudah dipastikan matang semuanya ya. Nah, ini udah coklat dalamannya, kemudian kita angkat, dan ini bisa langsung disajikan dengan saus. Kemudian kita masuk ke cara yang kedua. Ini langsung aja kita panaskan kukusan. Di sini aku pakai rice cooker aja, pakai rice cooker Mito R5 Plus. Kita masukkan adonannya. Kita masukkan dimsum mentahnya, kemudian kita kukus kurang lebih selama 15 menit. Setelah kukusan panas itu sudah matang sempurna ya. Ini juga bisa kalian simpan di dalam freezer. Setelah dikukus kalian boleh stok di dalam freezer ya. Tapi pastikan dulu kalau sudah matang, diamkan dulu, karena biasanya kalau masih panas tuh dia agak lengket-lengket gitu ya. Jadi kalau menyimpan sudah kondisi sudah didinginkan di suhu terbuka. Dan inilah hasilnya, ini yang kukus. Kemudian ini yang goreng. Yang goreng nih yang paling aku suka, karena kalau masih panas tuh dia kriuk kayak apa ya? Kayak kita kalau makan cireng gitu ya. Nah, itu enak kan? Nah, ini dia, langsung aja kita coba ya. Nah, ini yang Nah, ini dia hasilnya. Jadi makannya tuh langsung aja dicocol kayak gini ya, dicocol-cocol saus, kemudian kita nikmati. Kalau yang goreng itu tekstur luarnya itu kalau habis digoreng garing, kemudian isinya itu karena isinya rebung jadi kriuk-kriuk ya. Jadi rasanya tuh masih crunchy-crunchy gitu. Sebenarnya enak lagi kalau kita campur dengan udang, tapi kan cenderung mahal. Jadi kita pakainya ayam aja, ayam 250 gram tanpa tulang, tanpa bulu. Kalau 1 kilo itu 45.000. Jadi sekitar 250 gram sekitar 11.500 ya. Kemudian kalau yang kukus rasanya ya sama, cuma tekstur luarnya itu jadi lebih lembut ya. Lebih lembut, enggak garing seperti di goreng. Dan itu aja resep dari Aja Kitchen hari ini. Selamat menonton, selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton. Dan terima kasih sudah like, share, serta subscribe-nya ya.